Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa juga saya haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Selamat pagi, Pak Bayu selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Negara dan juga teman-teman sekalian. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Rania Ramyandita dengan NIM 20221011031144 dari Fakultas Hukum kelas B. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan terkait ilmu negara sebagaimana saya bertujuan sebagai UTS ilmu negara ini. Lanjut pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan pengertian negara, fungsi negara, hubungan negara dengan rakyat, dan yang terakhir beralih kepada topik yakni kesejahteraan rakyat. Jadi untuk yang pertama saya akan membahas terkait dengan pengertian negara. Jadi sebelum masuk pada topik yang sebagaimana saya akan menjelaskan tentang mengapa negara itu harus mensejahterakan rakyat, izinkan saya terlebih dahulu untuk kembali mengulas materi yang sebelumnya terkait pengertian negara itu sendiri apa. Jadi menurut pendapat saya, definisi negara itu diartikan sebagai suatu organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah mempunyai wilayah tertentu di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan. Jadi yang dimaksudkan negara ini itu kan ada negara sendiri itu kan wilayah atau teritorial tadi, yang mana mengapa karena adanya sekelompok atau beberapa kelompok manusia ini, karena memang salah satu syarat terbentuknya suatu negara karena ada rakyatnya, begitu. Namun jangan lupakan bahwa negara sendiri ini selain adanya syarat adanya rakyat yang menjadi syarat, dijelaskan bahwasanya asal mula negara berdiri pun karena dipengaruhi oleh adanya catatan sejarah, yakni pada zaman Yunani kuno yang kemudian disusul oleh Romawi kuno. Jadi dari Yunani kuno sendiri terdapat para ahli yang sebagaimana seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, serta Zeno. Kemudian yang disusul oleh Romawi kuno yakni ada Polybius, Cicero, dan juga Seneca. Nah, kemudian mengapa dikatakan adanya suatu pemerintahan? Karena memang rakyat di sini itu tidak hanya berperan sebagai rakyat yang hanya mendiami suatu wilayah tersebut, namun disebut suatu pemerintahan ini karena memang di dalam suatu wilayah tadi ada lembaga yang berwenang, yakni pemerintah tadi, untuk mengurus tata tertib dan keselamatan. Memang karena adanya suatu negara juga dibentuk adanya suatu aturan ataupun nilai norma yang disusun oleh pemerintah, sebagaimana rakyat ini itu memang harus melaksanakan aturan-aturan dari norma atau nilai yang telah disusun oleh pemerintah tadi demi keselamatan mereka sendiri, gitu. Paham? Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni fungsi negara. Nah, beralih kepada fungsi negara ini itu terbagi atas dua bagian, yakni fungsi negara yang secara umum dan fungsi negara yang memang secara khusus
begitu. Jadi kalau misalnya yang secara khususnya, maaf, yang secara khususnya itu terdapat pada, bukan, maaf, yang secara umumnya memang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang tercantum pada alinea keempat, yang berisikan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Jadi dalam fungsi umum ini yang terdapat pada alinea UUD 1945 ini tuh balik lagi kepada catatan sejarah kita pada zaman para pahlawan kita yang memang saat itu tengah memperjuangkan bangsa kita ini demi mewujudkan kesejahteraan ini tadi yang berdasarkan atas UUD 1945 itu tadi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait fungsi yang memang dalam kehidupan bermasyarakat ini pemerintah perannya itu seperti ini loh, begini. Jadi yang pertama ada pemerintah itu sebagai menjaga untuk ketertiban dan keamanan, kemudian kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, poin kedua ini adalah poin di mana akan menjadi topik kita kali ini, kemudian pertahanan dan keamanan, lalu disusul oleh menegakkan keadilan. Jadi berdasarkan sumber yang telah saya baca dari merdeka.com ini, dari keempat fungsi ini tuh telah dijelaskan oleh si jurnal ini tadi, yang sebagaimana akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama adalah fungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Jadi yang dimaksud dengan fungsi ini ialah pemerintah ini tuh berwenang untuk menjaga bentrokan-bentrokan yang akan terjadi di suatu masyarakat itu. Jadi seperti bentrokan-bentrokan yang dimaksud ialah suatu suatu peristiwa atau memang yang istilahnya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah di sini tuh berwenang harus menjaga ketertiban dan keamanan ini tuh supaya tidak adanya bentrokan-bentrokan seperti itu. Lalu untuk yang poin kedua akan saya jelaskan di akhir dari sebagaimana poin yang terakhir. Saya akan berlanjut kepada poin yang ketiga terlebih dahulu, yakni pertahanan dan keamanan ini. Jadi dimaksud dengan pertahanan dan keamanan negara ini ialah jadi dimaksud dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara ini adalah untuk menjaga adanya serangan dari bangsa luar. Jadi semisal kata pemerintah di sini telah memberikan batas yang mana adanya batas teritorial yang dilindungi oleh pemerintah yang berwenang. Jadi untuk mencegah masuknya bangsa-bangsa asing yang akan merugikan bangsa kita ini. Jadi seperti itu tugasnya pemerintah yang berwenang yang untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Kemudian disusul oleh menegakkan keadilan. Jadi karena menegakkan keadilan ini, karena memang kita saya termasuk ini berada di Fakultas Hukum, jadi tugas saya untuk menegakkan keadilan ini di mana untuk menjaga hak dan kewajiban yang ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Jadi supaya disusul oleh supaya tidak adanya bentrokan, supaya tidak ada serangan dari luar. Jadi atau secara otomatis pemerintah di sini juga berfungsi untuk menegakkan keadilan yang mana kita ini memang harus tegas dalam memutuskan uh, suatu uh, apa ya istilahnya suatu putusan. Nah, suatu putusan. Jadi, kalaupun misalnya adanya bentrokan-bentrokan tadi, mereka harus dihukum secara secara begini, secara begitu, harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian hanya dari serangan luar itu tadi, yang sebagaimana kayak eh, ya memang ini wilayah saya, jadi tidak ada boleh tidak tidak mereka tidak ada mereka boleh masuk atas izin dari penegak keadilan ini seperti itu. Jadi dari ketiga fungsi ini tadi yang menama poin satu, tiga dan juga empat itu saling berkaitan memang. Disusul oleh poin yang kedua, bagaimana kemakmuran dan kesejahteraan ini. Lantas, bagaimana sih
sebelum pada kemakmuran dan kesejahteraan ini pasti ada kaitannya dengan eh, semuanya ini pasti berkaitan dengan adanya masyarakat atau eh, orang-orang rakyatnya yang ada di suatu negara tadi. Jadi bagaimana? Jadi sebelum saya membahas pada inti daripada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait hubungan negara dengan rakyat. Karena balik lagi kepada definisi negara yang mana terbentuknya suatu negara tadi adanya suatu kelompok masyarakat. Nah, kelompok suatu masyarakat itulah disebut dengan rakyat dengan istilah lainnya. Seperti itu. Jadi menurut definisi saya, hubungan negara dengan rakyat ialah akan memunculkan suatu pemerintahan, betul yang seperti saya katakan di awal tadi, karena ini suatunya lembaga yang berwenang yang kemudian bekerja dengan menyelenggarakan administrasi dan pelayanan publik. Jadi yang dimaksud dengan menyelenggarakan administrasi dan pelayanan publik ialah mereka melayani masyarakat yang ada di suatu negara itu tadi, seperti itu. Maka pelayanan publik yang baik akan muncul dari pemerintahan yang baik. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah yang baik, pemerintah yang memang adil, tegas, itu eh, akan eh, balik lagi kepada masyarakat yang merasa saya dilayani dengan baik oleh si pemerintah ini. Nah, kemudian dari pemerintahan yang baik itulah muncul kontrol sosial oleh masyarakat. Jadi dimaksud dengan kontrol sosial itu dari pemerintahan yang berwenang ini masyarakat akan merasa dikontrol, maksudnya merasa diatur. Masyarakat ini merasa diatur, akan tetapi akan memberikan manfaat atau dampak yang baik kepada masyarakat itu sendiri apabila aturan atau norma yang telah dibuat oleh pemerintahan tadi itu dilaksanakan oleh mereka terhadap sosial yang kuat oleh masyarakat terhadap negara. Nah, balik lagi. Jadi karena dengan masyarakat atau rakyatnya tadi yang melaksanakan aturan atau norma yang telah dibuat oleh pemerintah tadi, otomatis negara itu akan tetap berdiri ya. Maksudnya dari keempat fungsi tadi akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian yang disusul oleh masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbangkan kekuatan negara. Jadi yang dimaksud dengan masyarakat sipil ialah masyarakat-masyarakat di bawah naungan pemerintah seperti pegawai negeri. Nah, pegawai negeri itu masih dalam lingkup pemerintahan, akan tetapi bukan dalam yang mengatur norma-normanya, akan tetapi hanya sebagai penyalur dari mana dari mana norma atau aturan itu telah dibuat disalurkan kepada masyarakat, kurang lebihnya seperti itu. Relasi negara dengan rakyat dalam konteks penyelenggaraan kebijakan publik, balik lagi ke yang pertama yang membutuhkan ruang publik dalam melakukan aktivitas sosial dan politik untuk mengawasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah agar selaras dengan misi bersama rakyat. Nah, yang dimaksud dengan misi bersama rakyat balik lagi kepada keempat fungsi tadi yang sebagaimana pertama keamanan, kemakmuran, kesejahteraan, kemudian ketertiban dan juga menegakkan keadilan seperti itu. Jadi kurang lebihnya memang pemerintah itu sebagai penyongkong, sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur sistem, dalam mengatur negara kita ini. Lantas bagaimana dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri? Apakah sudah terlaksana di Indonesia ini seperti itu? Jadi menurut pendapat saya pribadi, eh, balik lagi kepada catatan sejarah yang mana telah dibentuknya eh, Undang-Undang Dasar 1945 tadi yang empat pernyataan bukan empat pernyataan, empat poin tadi yang merupakan fungsi umum terbentuknya suatu negara. Nah, akan tetapi ada juga dalam pasal-pasal UUD yang telah dibentuk pada saat itu yang akan menjadi acuan saja ialah pada pasal 27 ayat 2, yakni masyarakat itu tadi harus mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi berbicara soal kesejahteraan masyarakat ialah masyarakat itu dijaga, masyarakat itu diberikan bantuan, masyarakat itu diberikan uh, wewenang dan juga hak sesuai dengan pasal uh, yang telah di yang telah dikeluarkan, yakni yang salah satunya itu tadi pasal 27 ayat 2 yang berbunyi masyarakat itu harus diberikan penghidupan yang layak. Jadi penghidupan yang layak ini dimaksud mereka hidup itu harus berkecukupan baik dari ekonominya, baik dari sosialnya, baik dari politiknya, baik juga dari kesehatannya dan sebagaimana lain dalam bidang lainnya.
namun disusul oleh pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan juga pasal 34 ayat 1, 2, 3 yang mana akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, kesejahteraan rakyat ini harus dimakmurkan. Jadi, gimana ya, masyarakat ini tuh memang harus dijaga. Masyarakat ini memang harus diberikan penghidupan yang layak, sebagaimana mestinya. Tidak memandang status sosial, tidak memandang eh, tidak memandang jabatan, tidak memandang bagaimana orang itu kaya, miskin, ataupun sebagainya. Jadi dimaksud dalam pengimplementasian kehidupan ini, saya mengambil dari beberapa bidang. Karena saya termasuk mahasiswa hukum, maka dari itulah saya mewakili aparat penegak ini merasa kurang dalam uh, uh, mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang-bidang ini itu kurang. Jadi pemerintah tadi yang berwenang sebagai untuk mengatur ketertiban dan kemakmuran, menjaga keamanan, kemudian sebagai penegak keadilan tadi balik lagi itu saya sebagai mahasiswi Fakultas Hukum, saya melihat uh, dari orang-orang di sekitar saya melihat bahwasanya ini pemerintah kurang dalam melaksanakan dalam mensejahterakan rakyatnya di berbagai bidang ini. Sebagai contoh ekonomi, perannya pemerintah seharusnya yang dalam bidang ekonomi yakni untuk mendistribusikan barang dan jasa secara merata. Jadi yang dimaksud dengan mendistribusikan barang secara merata dan jasa secara merata ini adalah mereka mendapatkan seperti pokok-pokok yang dalam kehidupan yakni sandang, pangan, dan papan itu tadi. Jadi pendistribusian barang dan jasa ini itu berperannya kurang lebih kayak gimana ya? Barang dan jasa yang dimaksud ialah seperti bahan-bahan makanan. Nah, bahan-bahan makanan, kemudian adanya hmm, adanya kayak bantuan langsung tunai. Nah, sebagaimana kayak kurang lebihnya bantuan langsung tunai ini memang sering kali kerap terjadi saat adanya bencana-bencana, adanya suatu peristiwa yang merugikan masyarakat. Jadi perannya pemerintah sebagai pendistribusian barang dan jasa ini tuh untuk mencukupi kebutuhan pokoknya, pangannya, kurang lebih seperti itu kalau dalam bidang ekonomi. Jadi perannya pemerintah selain untuk pendistribusian barang dan jasa secara merata ini, mereka mereka akan nah mereka akan melindungi dalam bidang ekonominya ini tadi, sebagaimana seperti itu. Nah, lanjut disusul oleh pada bidang sosial. Nah, dalam bidang sosial ini balik lagi kepada status sosial dari masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh pada status sosial itu sendiri, melainkan pada rakyatnya itu sendiri yang mana untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Jadi yang dimaksud dengan sarana dan prasarana ini itu ialah kita sebagai rakyat, sebagai negara itu difasilitasi oleh negara. Nah, dalam artian hmm, dalam artian kita yang melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, salah satunya membayar pajak, akan terlaksana dalam diberikan fasilitas oleh pemerintah. Sebagai contohnya, yang saat ini memang nyatanya yakni adanya jalan tol itu tadi. Jadi jalan tol merupakan sarana dan prasarana untuk membantu pemerintah dalam beraktivitas, dalam berpergian kemana-mana. Jadinya ketika kita sebagai rakyat melaksanakan tugas dan kewajiban kita untuk membayar pajak, dengan otomatis pemerintah akan memiliki
memiliki hak untuk mensejahterakan masyarakat itu tadi. Seperti itu. Kemudian untuk yang pendidikan, yakni membangun sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Jadi sudah jelas bahwasanya setiap masyarakat harus diberikan pendidikan yang layak. Seperti itu. Jadi kita diajarkan oleh semua orang saling berkesinambungan, baik itu dari guru, dari orang tua, dari teman-teman dan segala macam itu memang pembangunan tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi itu memang wajib, karena semua orang wajib diberikan pendidikan yang layak. Seperti itu. Kemudian untuk yang untuk pada bidang terakhir yakni kesehatan, yakni ialah mempermudah perizinan rumah sakit. Jadi saya katakan mengapa mempermudah perizinan rumah sakit? Karena memang menurut saya sudah jelas di bagian pelosok-pelosok atau daerah pedesaan itu tidak adanya rumah sakit. Mungkin adanya klinik, adanya bidan atau dokter kecil-kecil yang memang tidak layak untuk kurang pengetahuan sehingga saat mereka mengalami kesulitan dalam bidang kesehatan itu akan kurang pengupayaannya. Oleh karena itulah perannya pemerintah ini seharusnya mempermudah perizinan rumah sakit untuk tidak hanya di bagian perkotaan saja, melainkan di wilayah pedesaan atau daerah pelosok. Tapi balik lagi, pada implementasian kehidupan ini, yang saya lihat, pemerintah ini hanya mengandalkan pada status-status sosial pada yang atas. Jadi saya belum melihat adanya pemerintah ini mensejahterakan rakyatnya itu di status sosial orang-orang bawah. Jadi seperti misal fakir miskin yang saat ini harus disejahterakan, namun saat ini pun masih banyak sekali fakir miskin yang belum disejahterakan oleh masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Seperti itu. Lanjut untuk dan yang terakhir dari presentasi kali ini saya memberikan kesimpulan bahwasanya Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di sekian banyaknya negara di dunia. Benar, menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara, balik lagi pada fungsi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, negara tadi dibentuk pada waktu itu oleh bangsa Indonesia adalah yang disebut sebagai negara kesejahteraan. Nah, kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial. Nah, karena mensejahterakan rakyat ini memang pada dasarnya itu untuk menegakkan keadilan, bukan menegakkan keadilan, untuk keadilan masyarakat itu sendiri, agar masyarakat itu mendapatkan keadilan dari pemerintah. Jadinya, bagi Indonesia, kesejahteraan rakyat menjadi acuan dalam keberhasilan bangsa Indonesia. Benar sekali, karena dengan adanya masyarakat yang telah disejahterakan oleh masyarakat tadi, insya Allah bangsa Indonesia ini akan lebih maju, lebih berkembang, sebagaimana pada perannya pada bidangnya masing-masing. Bukan bidangnya masing-masing, istilahnya semuanya saling berkesinambungan. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya negara menjamin kesejahteraan rakyat agar tercapai tujuan daripada negara itu sendiri. Nah, balik lagi, kan tadi tujuannya negara Indonesia ini ada untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itulah pesan saya dalam presentasi kali ini, pemerintah lebih berupaya, lebih berprogres sebagaimana untuk mensejahterakan rakyatnya agar tujuan negara kita ini bisa lebih maju dan lebih berkembang seperti itu. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ini Pak Bayu selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan juga teman-teman yang ikut menjelaskan bisa paham dengan topik yang telah dibahas di awal, mengapa negara itu harus disejahterakan, karena pada dasarnya merupakan tujuan daripada negara itu sendiri terbentuk. Oleh karena itu, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam perkataan ataupun dalam penjelasan ada yang berbelit-belit atau yang sulit untuk dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.